Halo semuanya, kali ini kita akan mengupas sesuatu yang tanpa kita sadari ternyata membentuk cara kita belajar, cara kita berpikir, dan bahkan cara kita melihat dunia. Yap, kita akan bicara soal filsafat pendidikan. Kedengarannya mungkin berat ya, tapi percayalah, setelah ini, cara Anda memandang sekolah nggak akan pernah sama lagi. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin ini baik-baik. Sebenarnya, buat apa sih kita sekolah? Biar dapat kerjaan bagus? Biar jadi warga negara yang patuh? Atau cuma buat ngapalin tanggal-tanggal penting dan rumus-rumus yang rumit? Kelihatannya sih pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya itu, wah, fundamental banget. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita butuh yang namanya filsafat. Anggap aja filsafat itu kayak arsiteknya pendidikan. Dia yang bikin cetak birunya, dia yang menentukan kerangka berpikirnya, dan dia yang memaksa kita bertanya, tunggu dulu, kenapa sih kita melakukan semua ini di sekolah? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan lihat kenapa sesuatu yang kedengarannya abstrak banget ini justru jadi super penting dan sangat praktis di dunia pendidikan kita sehari-hari. Jadi gampangnya gini, filsafat pendidikan itu tugasnya mempertanyakan kenapa. Kenapa kita belajar matematika? Kenapa sistem ujiannya harus pilihan ganda? Filsafat ini ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Seluruh sistem pendidikan kita, dari kurikulum sampai cara guru mengajar, semuanya berdiri di atas pondasi ini. Inti dari filsafat pendidikan sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 pertanyaan besar yang jadi pilarnya. Yuk kita lihat satu persatu gimana ketiga pilar ini membentuk cara kita memahami pendidikan. Pilar yang pertama adalah ontologi. Pertanyaan dasarnya adalah, siapa sih yang lagi kita ajar ini? Apakah kita melihat siswa itu kayak gelas kosong yang harus diisi pengetahuan? Atau sebagai manusia yang utuh yang punya potensi uniknya masing-masing? Cara kita menjawab pertanyaan ini bakal menentukan segalanya loh. Nah, yang menarik di sini adalah gimana pertanyaan-pertanyaan ini langsung berdampak ke suasana sekolah. Kalau kita percaya pendidikan itu tujuannya buat masyarakat, ya mungkin kurikulumnya bakal lebih banyak soal kewarganegaraan. Tapi kalau fokusnya ke individu, mungkin pilihan mata pelajarannya bakal lebih beragam. Clear kan bedanya? Lanjut ke pilar kedua, epistemologi. Nah, kalau yang ini nanyain soal pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu apa sih? Sesuatu yang statis, yang bisa ditransfer dari guru ke murid, atau sesuatu yang dinamis, yang harus dibangun dan diciptakan bareng-bareng. Ini nih, akar dari semua perdebatan soal cara mengajar. Apakah peran guru itu jadi satu-satunya sumber kebenaran di depan kelas, atau justru jadi fasilitator yang tugasnya memandu murid untuk menemukan pengetahuannya sendiri? Jawaban yang berbeda akan menciptakan 2 model kelas yang beda banget. Dan pilar terakhir kita, aksiologi. Ini adalah kompas moralnya pendidikan. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak hal di dunia, pengetahuan apa sih yang paling berharga untuk dipelajari? Dan nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan ke generasi berikutnya? Ini tentang tujuan besar di baliknya. Jadi intinya begini, pendidikan itu bukan cuma soal ngajarin skill biar bisa kerja. Lewat aksiologi, kita sadar bahwa pendidikan itu adalah alat yang luar biasa kuat untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, lebih beretika, dan pastinya lebih demokratis. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep-konsep yang abstrak banget ya. Sekarang gimana sih wujud nyata dari ketiga pilar ini di dalam kelas? Yuk kita lihat prakteknya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya kan? Di sebelah kiri ada model transmisi, di mana guru jadi pusatnya dan murid cuma menerima informasi. Mungkin ini yang paling sering kita alami dulu. Nah, di sebelah kanan ada model konstruksi, di mana murid aktif berdiskusi, bereksperimen, dan membangun pemahamannya sendiri. Semua ini berakar dari satu perbedaan mendasar soal apa itu pengetahuan. Selain jadi pondasi, filsafat juga berfungsi kayak suara hati atau pengingat bagi dunia pendidikan. Dia jadi alat kritis untuk mempertanyakan berbagai macam pengaruh dari luar, terutama dari tuntutan ekonomi. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Ini adalah sanggahan keras terhadap ide bahwa tujuan pendidikan itu cuma buat nyetak tenaga kerja siap pakai. Justru sebaliknya, pendidikan seharusnya jadi motor penggerak perubahan sosial untuk menciptakan manusia yang lebih utuh dan masyarakat demokratis yang lebih kuat. Jadi, kalau kita simpulkan, ada 2 peran utama filsafat di sini. Pertama, dia yang membangun fondasinya. Kedua, dia juga yang ngasih kita palu dan pahat untuk terus-menerus mengkritik dan memperbaiki bangunan pendidikan itu sendiri. Oke, sekarang kita tarik semua diskusi ini ke konteks kekinian. Gimana caranya filsafat bisa membantu kita menghadapi masalah-masalah pendidikan yang paling mendesak di abad ke-21 ini?
Coba lihat daftar tantangan ini. Dari munculnya AI sampai kesenjangan digital, ini semua bukan cuma masalah teknis loh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apa sih artinya terdidik di zaman AI? Gimana caranya kita memastikan teknologi itu dipakai buat keadilan, bukan malah memperlebar jurang pengisah? Nah, filsafat ngasih kita kerangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Dan salah satu jawaban filosofis yang paling relevan untuk dunia yang serba cepat ini adalah konsep belajar seumur hidup. Pendidikan itu bukan sprint yang selesai pas kita wisuda. Ini adalah sebuah maraton, sebuah proses pengembangan diri yang nggak ada hentinya, supaya kita bisa terus beradaptasi dan bertumbuh. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau Anda punya kesempatan untuk mendesain sebuah sekolah dari nol, setelah tahu soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi, apa yang akan jadi tujuan utama sekolah Anda? Apakah untuk mencetak pekerja, menciptakan seniman, atau membangun warga negara yang kritis? Jawabannya ada di tangan Anda. Dan itu, pada intinya, adalah sebuah pertanyaan filosofis.